Dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai. Dalam situasi seperti ini, Pak, melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana, Pak? Kenapa? Melihat hasil satu putaran ini, Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? iya. Percaya nggak? Percaya. Ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Topik yang mesti kita bahas sekarang ini apalagi kalau bukan soal Pilpres. Dan bukti menunjukkan berdasarkan quick count Pak Ganjar dan Profesor Mahfud kayaknya tertinggal. Bukan itu saja, namun yang sungguh tidak disangka, kemenangan pasangan Prabowo Gibran di atas 50% plus 1. Serta mereka hanya kalah di 2 provinsi saja. Ini menandakan apa? Kemungkinan Pilpres hanya 1 putaran kayaknya memang benar terjadi. Sebelumnya Mbak Yus memaparkan hal lain. Yang pasti Mbak Yus mengucapkan terima kasih pada para pemilih Pak Ganjar dan Profesor Mahfud sudah menunjukkan komitmen dan tanpa ragu meski banyak godaan di sekeliling. Yang kedua, terima kasih juga karena sudah menerima kenyataan tanpa tindakan anarkis maupun perkataan-perkataan yang tidak perlu. Dan ini menunjukkan para pendukung Pak Ganjar serta Profesor Mahfud merupakan pendukung ksatria. Gentle, tidak pernah merasa malu. Dalam hitung cepat kita tertinggal. Meski begitu, Mbak Yus ya realistis kok. Bahwa hasil quick count tidak akan berselisih tajam dengan real count. Lalu kenapa bisa kalah? Ya faktanya memang pemilihnya Pak Prabowo lebih banyak, itu saja gitu loh. Apakah ini membuat Mbak Yu sedih, kecewa, marah, dan merasa ditipu mentah-mentah? Iya, aku sih ya marah, bener. Tapi ya kan rasa marah itu tidak perlu dilampiaskan kemana-mana gitu loh. Secara pribadi sama seperti banyak pemilih Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Kami ini bukan pendukung cengeng, pendukung eca-eco, pendukung suka cari alasan. Enggak, emang faktanya yang milih lebih sedikit ya harus diterima gitu loh. Memangnya dalam hidup kita selalu berada dalam keberhasilan terus, selalu menang, dan selalu tertawa. Ini sunatullah, berhasil dan gagal adalah garis hidup manusia. Hingga hari kedua ini belum Mbak Yus temukan mengapa pendukungnya Pak Ganjar dan Profesor Mahfud nggak seperti yang seharusnya. Di berbagai komentar ngos-ngosan kemarin banyak yang mencaci maki ya, banyak yang miso-miso, banyak yang menghina-hina yo. Silakan monggo Mbak Yus ya woles aja loh. Ya lantas nek dikira kalau dicaci maki, dibisui, dihina, terus aku njuk prei ngonten ngono. Sorry ya. Kalian tuduh aku bayaran. Bayarannya sopo? Dikira kalau nggak menang lalu kabur nggak ngonten lagi gitu. Atau malah tiba-tiba muji-muji Prabowo gitu. Seremeh itukah mental Mbak Yus? Jika kesimpulannya begitu ya salah besar. Tidak ada penyesalan sedikit pun telah mencoblos Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Malah sebaliknya, Mbak Yus bangga dan los hati nih. Akhirnya Pilpres yang ditunggu-tunggu ini terselenggara juga. Kalau punya orang ngamuk, orang golek-golek alasan, orang nganggo data sendiri untuk mengklaim menang atau sujud syukur, jelas enggak gitu loh. Jika ada yang nanya, mengapa komentar Pak Ganjar bilang, kalian percaya nggak suara 03 segitu? Secara pribadi Mbak Yusi ya ora percaya gitu. Pasti ada faktor besar yang mempengaruhi. Di Bali dan Solo,
yang jelas-jelas mestinya suara ke Pak Ganjar ternyata yo bisa jebol juga. Silakan haters bilang ini gara-gara kami yang menghina dan mencaci maki Jokowi. Nih maaf ya, maaf loh Mbak Yus nih, maaf loh ya. Yus bilang nggak ngerti bedanya kritik sama menghina atau mencaci, ya tolong deh belajar dulu. Jika sudah mengerti bedanya di mana ya tunjukin ke Mbak Yus episode mana yang Mbak Yus menghina dan mencaci. Yang ada episode ngos-ngosan itu mengkritik. Dan mengkritik pemerintah itu nggak dilarang. Jelas dilindungi undang-undang. Dan perlu ditegaskan, Pilpres 2024 jadi bagian Pilpres yang bersejarah. Pilpres yang penuh catatan. Dan kelak para pemilih Pak Ganjar maupun Profesor Mahfud bakal bercerita. Dulu memilih beliau berdua sama sekali tidak ada beban. Ditambah ngonten juga di SeaWorld, mereka bisa melihat kembali, memutar lagi bagaimana suasana waktu itu. Lalu apa respon kami para pendukung beliau itu? Silahkan cek dan bandingkan. Saat Pak Ganjar tertinggal sekarang dengan waktu Prabowo kalah di 2014 sama 2019. Jauh banget perilakunya ya toh. Sedang di tahun 2014 dan 2019 Prabowo sujud syukur. Dan tahun ini malah bersorak-sorai di Istora Senayan. Apakah pasangan Pak Ganjar, Profesor Mahfud mengklaim punya data survei sendiri, lantas berusaha menutup-nutupi jika perolehannya masih bisa membalikan keadaan? Kami ini benar-benar lega telah melewati semua ini tanpa beban, tanpa berdalih apapun. Semoga generasi masa depan bangsa ini bisa belajar dengan baik dan benar. Ada banyak peristiwa yang menciderai demokrasi. Dan oleh kubu mereka sama sekali itu tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Di sisi lain Mbak Yus penting ngucapin terima kasih juga pada Bang Dendi Laksono, sutradara Dirty Vote, serta 3 ahli hukum yang mengupas banyak presiden buruk jelang Pilpres. Beliau-beliau itu Bang Ferry Amsari, Mbak Bivitri Susanti, serta Bang Zainal Arifin Mukhtar yang mendiskusikan proses Pilpres kali ini. Mau bagaimanapun, Dirty Vote adalah karya istimewa yang bakal menjadi bagian penting sejarah perjalanan bangsa. Untuk generasi milenial atau Gen Z, utamanya yang belum sempat menonton Dirty Vote, sempatkanlah kalian tonton. Benar bahwa nonton film dokumenter itu tidak akan mengubah hasil Pilpres. Mbak Yus percaya suatu saat kalian bakal ngerti, bakal paham. Dan yang paling penting kalian bakalan berdiri paling depan untuk menghalangi jika ada rezim yang berniat mengulangi hal yang sama. Selain itu, adik-adik generasi milenial dan Gen Z, utamanya yang memang bukan anak petinggi, bukan anak pejabat, apalagi konglomerat. Percaya dan yakinlah, masa depan itu punya kita. Meski ada contoh nyata, hanya anak pejabat dan konglomerat yang bisa berkuasa. Percayalah, Tuhan selalu ada buat kalian. Usaha kalianlah yang lebih menentukan masa depan kalian sendiri. Yang pasti, meski kalian bukan siapa-siapa, meski kalian orang biasa, tolong jangan pernah jadi pengkhianat. Sekali lagi, jangan pernah jadi pengkhianat. Jika punya keinginan dan cita-cita, jangan pernah menghalalkan cara meraih cita-cita. Ada kalanya sesuatu itu mudah digapai, tapi tidak jarang. Keinginan itu ya sebatas keinginan saja. Ngoserku yang budiman, tidak perlu melanjutkan kesedihan-kesedihan kalian. Kita masih akan tetap bersama, masih tetap bergandengan tangan. Dan ingat, Mbak Yus nggak ada sedikit pun perasaan menyesal mendukung Pak Ganjar Profesor Mahfud. Yang ada justru malah bangga, tetap setia bersama mereka. Bagi haters yang mau menghina, mencaci, apalagi mengolok-olok, yo lakukan sepuasmu, sabagiamu lah. Jangan dikira setelah kalian hina atau bullying, jo aku mengkeret wedi, 11 orang mempan.
Kami ini bukan orang-orang cemen yang takut pada ancaman ataupun intimidasi. Sepanjang kami tidak berbuat salah, jangan kira kami bakal mundur selangkah pun. Buat para ngoser, jangan pernah mundur untuk selalu menyaksikan ngos-ngosan. Ya, like, share, and comment ya, dan ditonton sampai selesai. Oke, segitu ngos-ngosan hari ini, ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.